Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita yang mustahil, yang mustahil bisa kita hitung, yang tidak mungkin bisa kita jangkau semuanya, Karena nikmat yang dari Allah itu diberikan kepada kita akeh mboten karuan, akeh mboten mekira, maka kita pun sulit untuk mensyukurinya. Soalnya jumlahnya gak ngerti. Karena saking akeh, mulai kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi niku diwehi nikmat terus kali Allah Subhanahu wa taala. Milane kula panjenengan sedaya monggo dimanapun kita berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hakikat itu nggak bisa menjangkau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ila dikane al istihalatu bisyukri syukron. Rasa mustahil kita bisa bersyukur kepada Allah itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. No syukur no jelas mboten saged. Soalnya nikmat yang diparingi Allah dateng kula jenengan sedaya mboten saged dihitung. Padahal syukur niku nopo terima kasih, setelah nerima terus ngasih. Yang kita terima akeh mboten ngoten, ora kena dihitung. Gitu. Padahal syukur niku implementasi dari setelah kita nerima nikmat, kemudian nikmat itu dikasihkan. Nah, nikmatnya mboten kaya dihitung, sing ditampa ora terkira. Terus nek maringi piye, nek syukur piye. Nah, niku sedikit ilmu hakikat. Jadi al-istihalatu bisyukri syukron. Mustahil syukur kepada Allah itu juga sudah termasuk syukur. Karena secara hakikat nggak mungkin kita bisa bersyukur soalnya akeh nikmat kados ngoten. Sampai awake dhewe latuh suhambun saged ngitung, tidak bisa menghitung. Nah, maka dari itu agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita ini, kita harus mengenali dulu nikmatnya. Kenal mboten kalih nikmat niki. Kita dikasih nikmat apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kenal dengan nikmat yang telah Allah berikan, maka kita pasti akan mampu mensyukurinya. Wong gak syukuri mergo gak kenal. Orang yang gak syukur ketika sehat karena dia gak kenal kesehatannya sendiri. Ya gak? Orang gak syukur dikasih istri berarti dia gak kenal istrinya sendiri. Seorang istri gak syukur dikasih suami karena dia gak kenal dengan suaminya. Ya kan, dan lain sebagainya. Dia nggak mau bersyukur kepada hartanya karena dia belum kenal hartanya. Jadi orang nggak syukur itu sumbernya cuma satu, gara-gara dia nggak kenal malam ya'rif qadran ni'am biwujudaniha, arrafaha biwujudi faqadaniha. Orang yang tidak kenal dengan nikmat yang ada dirinya, maka suatu saat dia akan kenal dengan nikmat itu ketika dia sudah kehilangannya. Kita kenal dengan sehat ketika kita jatuh sakit, begitu awake loro gak karu-karuan, kenal dengan sehat. Oh, ternyata sehat iku enak yo. Oh, ternyata sehat niku enak, iso ngaji, iso on air, iso dolan yang taipe barang. Kapan kita kenal sehat? Ketika kita sedang jatuh sakit. Punya istri, punya suami, nggak disyukuri.
begitu sudah ditinggalkan baru kenal istrinya, baru kenal dengan suaminya. Oh ternyata enak sing duwe bojo. Oh ternyata enak yang punya suami. Apalagi Taiwan musim dingin. Oh enak yang punya istri. Kapan itu terasa? Kapan kita baru kenal hal itu? Ketika sudah meninggalkan kita. Begitu ditinggalkan suaminya. Oh enak bojoku sing dhisik. Nggih bener. Ya, oh ternyata enak yang punya istri, enak yang punya suami ketika sudah ditinggalkannya. Nikmat yang lain juga sama, gitu. Nah, maka dari itu, ketika kita kepengen, gitu, tidak kehilangan nikmat, maka mulai dari sekarang sama-sama kita belajar mengenal nikmat tersebut. Kita kenali. Kalau sudah kenal, insya Allah nanti kita akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan bersyukur maka Allah akan menjadikan nikmat ini terikat kepada kita. Wong niku ndak syukur Bu, nikmat ini diikat oleh Allah kepada kita. Oke, nek bersyukur nikmat ini akan berlari dari diri kita. Oke, mila ngendikane pun apa Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandariyah niku syukrun ni'am apa mujibun libaqaiha. Orang bersyukur kepada nikmat inilah yang menyebabkan nikmat ini akan kekal dalam dirinya. Wa kufranuha mujibun lizawaliha wa liqabiha. Wong gak syukur nikmat iku padha karo dheweke entuk siksa, akan tersiksa dan akan kehilangan nikmat. Nikmat itu akan hilang kapan? Ketika kita nggak bersyukur. Kapan nikmat akan hilang dari diri kita? Karena kita nggak mensyukurinya. Oke, moga-moga malam hari ini dengan tinggayan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat silaturahim, niat haji sareng-sareng, gitu, niat donga sareng-sareng, ya, moga-moga kula panjenengan sedaya khususnya keluarga besar Hasidah dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita akan belajar terkait dengan hukukul muslim, hak-haknya orang muslim. Jadi hak ini kewajiban kita kepada sesama muslim yang lain. Kita orang Islam punya kewajiban kepada orang Islam yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjadikan orang Islam, ketika menjadikan kita orang beriman, kita ini ditakdirkan hidup untuk apa ya istilahnya? Untuk saling melengkapi, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Gak boleh, gak bisa. Dan memang sudah watak dasarnya manusia, gak mungkin bisa hidup sendiri. Dalam ngendikane Kanjeng Nabi, arba'un min haqqil muslimina 'alaika an tu'ina muhsinahum. Di antara haknya orang muslim dengan orang muslim yang lain, yang pertama adalah an tu'ina muhsinahum. Menolong orang-orang yang berbuat kebajikan. Enek wong arep nglakoni apik ditulungi. Enek wong arep melu hasidah dibantu ditulungi. Mbak Ayu arep melu hasidah, oh iya tak tukono HP. Ngoten napa nggih? Ditulungi ngoten nggih. Orang di pulsa tak tumbasno pulsa melu ngaji no hasidah. Gitu ya. Ketika ada teman saudara kita yang mau menjalankan kebaikan, maka kita wajib membantunya. Yang pertama. Yang kedua, wa antastaghfiru limudzunubihim. Sesama muslim kita harus senantiasa saling memintakan maghfirah niku ampun kepada Allah untuk saudara-saudari kita. Wong muslim pintune. Jadi makanya kula jenengan sedaya nek ndonga mesti gak ninggal niku Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang dijaluk ning ngapura dan tentu siapa Subhanahu. Ini kewajibannya awake dhewe. Itu kewajiban kita antas taghfira limudzunubihim. Memintakan maghfirah kepada Allah untuk orang-orang yang berbuat kesalahan.
Itu nomor 2. Nomor 3, wa anta ta'uwa limudabbirihim. Yang nomor 3, kewajiban kita adalah mengajak kepada orang-orang yang berpaling dari diri kita, atau mengundang orang-orang yang berpaling dari diri kita, sehingga gelem melu diceluk, dikasih undangan umum pengajian hasidah on air ditujukan kepada si nah, diundang artinya diajak, betul Bu ya. Jadi diajak bagi mereka yang berpaling. Kemudian yang nomor 4, kewajiban kita adalah wa antuhibbata ibahum, seneng demen gitu karo wong-wong sing wis gelem tobat. Jadi kalau ada orang yang sudah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencintainya, kita harus menyayanginya, jangan sampai gara-gara ingat masa lalu akhirnya ini menjadi kesan buruk buat kita untuk orang-orang, meskipun dia sudah bertaubat awakmu pawakane wong elek kok dadak tobat barang paling koyo umat meneh. Akhirnya masa lalunya yang kelam ini dijadikan alasan untuk kita membenci orang, itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan sama sekali, karena orang yang sudah bertaubat itu orang yang paling suci, kaman la dzambala, seperti orang yang tidak punya dosa. Awake dhewe kalah Bu, malah kita malah kalah. Awake dhewe padahal tobat awake cilik tapi kan malah duwe dosa. Tapi ini lagi tobat, dosane entek ilang kabeh, malah dzambala koyo gak duwe dosa. Jadi ingat pesannya Rasulullah, arba'un min hakil muslimina alaika antu'ina muhsinahum. Di antara kewajiban kita kepada orang muslim yang lain adalah menolong mereka ketika mereka mau berbuat kebaikan. Wong arep nglakoni apik ditulungi, arep ngaji direwangi, arep pengajian dibantu, ngoten lho ya. Kemudian antastaghfiru limudnihi bihim, jangan enggan untuk memintakan maghfirah, ampun kepada orang lain ketika orang tersebut berbuat dosa. Ojo malah disyukurno, apalagi dimasukkan neraka. Oh dasar kamu ahli neraka, masuk neraka sana. Gak didongakno malah dikongkon mlebu neraka. Kemudian mesake. Kemudian antatu alimutabirim, jangan sungkan kita untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan di orang-orang yang berpaling dari diri kita, berpaling dari agama Islam. Kemudian wa antuhibbata ibahum, untuk mereka yang sudah kembali bertaubat kepada Allah, kita harus mencintainya. Jangan sampai kita memvonisnya mentang-mentang dia itu mantan begal, mantan preman, mantan wong gak genah, akhirnya awake dhewe gak seneng. Jangan sampai. Kalau sudah bertaubat, maka mereka adalah saudara kita, mereka juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang Allah Subhanahu wa taala, ngantos-ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngendika al mukminu lil mukmini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang kokoh. Yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan dan tidak saling merobohkan. Jangan sebaliknya, sesama muslim bertengkar gitu. Kadang karo koncone majelis taklim lho iso tukaran, yo aneh. Nggih mboten. Ada yo rayan dunya, paling rayan akhirat. Kalau rebutan akhirat tuh nggak mungkin tukaran, biasanya rayan dunya. Itu diantara kewajiban kita kepada sesama orang muslim. Kita semuanya harus senantiasa mengambil hikmah dari persaudaraan kita, dari pertemuan dan perkumpulan organisasi kita dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha alla yasma' bilughatin nasi ba'du malabahmin. Jangan diantara akhlak, diantara kewajiban kita, gitu. Di antara kewajiban kita adalah jangan sampai kita mendengarkan bahasanya manusia, sebagian bahasa manusia yang mana orang tersebut
mayasma mimbatin, tidak pernah mendengarkan. Artinya apa? Jangan sampai apa yang kita dengarkan ini membuat orang lain ini enggak suka untuk mendengarkan itu. Nek wong saiki istilahnya apa? Kotak niku wong sing adu-adu. Gitu. Jadi bahasa apapun, apa istilahnya, ngomong apa ae, itu jangan sampai menimbulkan permusuhan. Jangan sampai menimbulkan permusuhan. Jangan sampai mancing-mancing ambreng tukaran karo kae piye. Maka luwet bahasa apapun, ungkapan, ucapan apapun yang keluar dari lisan kita harus benar-benar kita tata. Jangan sampai kata-kata yang keluar ini membuat orang bermusuhan. Akhirnya perkataan kita ini menjadi mengadu domba. Kalau ngendikane layat khulul jannah, Ta'atun, tidak akan pernah masuk surga orang yang berbuat adu domba. Wong sing ahli adu, wong sing ahli adu-adu. Adu-adu ini mengadu domba. Jadi mengadu domba. Atau yang sekarang di medsos ini, yang paling viral itu membuat framing yang membuat manusia ini saling bertikai, saling berpecah, saling membenci, saling memfitnah dan lain sebagainya. Hindari, apalagi kasih on air gitu. Jangan gampang share, jangan gampang follow, jangan gampang komen. Kita harus tahu dulu apa isinya. Jangan sampai bahasa ketikan atau postingan apapun ini membuat gaduh orang lain atau membuat orang itu bermusuhan. Itu yang pertama, akhlak yang sangat mulia. Terus kemudian di antara kewajiban kita terhadap sesama muslim adalah alla yazida bil hajri liman ya'rifuhu ala salasati ayyam. Nek nesu, nek muring, nek gak seneng karo koncone, nek menengan jangan sampai kelewat salah satu ayam 3 hari 3 malam. Gitu, nesu yo sak jam 2 jam gue wis akur meneh, ngoten lho. Gitu. Ngoten, nesu gue metu ke WhatsApp yo sak jam 2 jam gue sesuk gabung meneh. Ngoten. Penak loh. Enak agar kita nggak beban mental, penulis. Karena kalau lama nanti akan menjadikan beban mental buat kita. Arep balik ini ku kangelan. Soalnya kadung ado, sudah terlanjur jauh melangkah kan, mau kembali kan susah. Ya kan, tapi kalau 1-2 jam yo nggak suka, nggak apa-apa. 1-2 jam, nanti 3 jam sudah sapi meneh. Jadi sudah baikan kembali. Jadi seandainya kita melangkah itu nggak lama, nggak jauh, sehingga untuk kembali itu mudah. Nanti kalau sampai 3 hari 3 malam nengan karo konsone gak wes kembali kangelan. Mau kembali niku sulit, karena sudah jauh melangkah, karena sudah jauh berbalik. Dan itu diantara akhwalnya. Kemudian wa minha ayyuhsina ila kulli man qadara alaihi minhum mastata'a la yumayyizu bainal ahli wa ghairil ahli. Di antara kewajiban kita kepada sesama muslim adalah ayyuhsina, ngapi'i, ila kulli man, kepada setiap. Ulun ini berarti individu tiap-tiap orang, qadaru alaihi minhum, yang kita kuasa berbuat baik kepada orang tersebut, mastata'a la yumayyiza bainal ahli wa ghairil ahli, tanpa memperdulikan dia itu keluarga kita atau bukan, tanpa memperdulikan dia itu orang baik atau bukan. Kenapa? Dipun riwayatakan saking Ali bin Husain an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhum. Diriwayatkan saking Ali bin Husain dari bapaknya, dari mbahnya. Napa riwayate? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendika, isna'il ma'ruf fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi. Isna agawe sira al ma'ruf ing perkara bagus. Nek gawe bagus yang sapa fi ahli ing dalem ahline ma'ruf, wa fi ghairi ahli lan ing dalem saliyane ahlini ma'ruf.
Dadi gawe apik niku kepada siapa saja. Jangan cuma kepada orang yang ahli kebaikan saja. Karena apa? Fa'in asubta ahlahu fahuwa ahluhu. Kalau kita berbuat baik, okay, kepada orang yang orang itu juga baik, maka fahuwa ahluhu. Okay. Maka kita termasuk ahli baik. Fa'ilam tusib ahlahu fa'anta min ahlihi. Kalau memang orang yang kita baiki itu bukan orang yang baik, maka kita sudah termasuk orang yang baik. Jadi namanya ahlun ini orang yang sudah pengalaman. Ahlun itu orang yang sudah sudah mempunyai karakter baik. Wong iku karakternya ibu iso api karo sapa wae. Ya, gitu. Meskipun niku ahlihi wa ghairi ahlihi. Kalau wong sing ahli api dheweke ya iso, kalau sing wong gak ahli api dheweke ya iso. Itu namanya orang profesional kan seperti itu. Jadi dia bisa berbuat baik kepada siapa saja. Itu ahlihi wa ghairihi. Meskipun orang ini ahli berbuat baik, dia juga bisa berbuat baik kepada orang tersebut. Amin ghairihi, kepada orang yang tidak baik dia juga bisa berbuat baik. Jadi apik niku karo sapa wae. Itu tandanya Anda profesional. Anda termasuk ahlul ma'ruf. Wong sing ahli api itu biasanya api karo sapa wae. Tapi nek gak ahli api, wong iku biasanya api yo karo sing api to. Traktir mangan kuwi iso api. Ya, diapii, duit iso api. Tapi karo wong sing gak ngowahi apa-apa, gak ngasih fasilitas, gak bisa berbuat baik, itu tandanya dia bukan ahlul ma'ruf. Bukan orang yang ahli dalam kebaikan. Orang yang ahli profesional dalam sebuah kebaikan, dia bisa berbuat baik kepada siapa saja. Dan itu diantara kewajiban kita terhadap sesama muslim. Kemudian diantara kewajiban kita kepada sesama muslim adalah ayu khaliqal jami'a bi khuluqin hasanin wa yu'amiluhum bihasbi tariqatihi fa innahu in arada liqa al jahil bil ilmi wal ummi bil fiqhi wal ayyi bil bayani adza wa ta'atta. Jadi wong muslim niku kewajibane di antara perilakunya adalah berbudi pekerti yang baik dan serawung mungamalah niku serawungan karo wong liya bihasbi tariqihi sesuai dengan kondisi lapangan. Ngoten nggih, nek jenengan ketemu wong bodho, ngoten nggih. Yo jenengan aja komentar masalah ilmu sing dhuwur-dhuwur. Gitu, ketemu wong umum, wong bodho, jenengan ngomongin ilmu tingkat tinggi yo gak nyambung. Gitu. Ketemu wong umum, sampean bahas ilmu fikih, ilmu usul fikih, yuk gak cetok. Kenapa? Karena dengan demikian azza wa ta'azza, mereka akan merasa sakit, mereka akan merasa tersakiti. Loh gitu. Misalkan kita nggih bergaul dengan orang umum, wong orang jalanan lah. Zaman ngomong masalah ilmu, masalah fikih, masalah usul fikih, masalah tafsir dan lain sebagainya. Kira-kira mereka akan azza wa ta'azza, tompolor. Betul. Ya biasa ini orang umum ya bergaulnya ya kita bahas masalah yang umum lah. Oh ini apa PMI TKI ya kita kumpul serawung ya sing diomongne ya TKI PMI. Jadi jangan ngomong dur-dur ini mboten teko. Jangan ngomong fikih usul fikih tafsir ini mboten nyantol, mboten nyantet. Artinya apa? Bihulukin hasanan iku bihasbi tariqatihi. Kita berdasarkan disesuaikan nilang-nilang toriko. Ya toriko wong umum wong jalan gitu. Jangan terlalu tinggi-tinggi seperti itu. Biar apa? Biar ada nyambung. Biar sambung nek mboten ngoten saged to nggih. Dan kayak itu. Jadi kita menyesuaikan diri. Oke, makanya para alim, para ulama, para yai, ini kan nompo tamu itu disesuaikan kondisi dan keadaan. Kita tamune wong desa petani, itu paling ngomongin pertanian, sayuran. Kang, panen kok urung. Gitu.
Kang iki musim apa ning kono? Musim pari apa musim jagung? Gitu. Padahal bahaya ya. Oh, sampean sowan ngomongnya tingkat tinggi nggih mboten dados. Enggak jadi kan seperti itu. Ya, makanya bihasbi tori disesuaikan dengan apa dengan jalan orang tersebut. Betul. Dan mereka nggak malu ya, jadi bisa serawung kepada orang yang rendah, yang kelasnya di bawah, dan juga bisa bergaul dengan yang kelasnya tinggi. Itu. Terus kemudian di antara akhlak perilaku kewajiban kita sebagai orang muslim adalah ayyuqiro masyayikh wa yurhim wa yarhamu asybyan. Orang muslim ini orang yang pasti menghargai, mengagungkan, memuliakan orang tua. Masyayikh niku syekh, jamaknya masyayikh, orang tua, dan juga punya rasa belas kasih terhadap anak kecil. Kanjeng Nabi ngoten ngendika laisa minna malam yuqir kabirona walam yarham shaghirona. Tidak akan termasuk golongane ingsun, golongane Kanjeng Nabi, orang-orang yang tidak bisa memuliakan orang tua dan tidak punya rasa belas kasihan terhadap anak kecil. Makanya kita bergaul dengan siapapun juga, lihat usianya. Oh, ini usianya di atas saya. Oh, dia orang tua. Saya harus menghargai, saya harus hormati. Oh, ini anak di bawah saya, usianya masih kecil, anak-anak. Masih kecil, usianya di bawah saya. Oh, berarti saya harus punya belas kasihan terhadap dia. Oh, jadi ada kelasnya sendiri. Jangan sampai malah dibalik, diperlakukan terbalik. Ini anak kecil, ini orang tua, perlakuannya nggak jelas. Harus jelas. Ini orang tua, harus dihargai, harus dihormati. Oh, ini anak kecil, harus dikasihani dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minha ayyakuna, di antara kewajiban hak kita kepada sesama muslim adalah ayyakuna maka fadil khalqi mustabsyiron tulqul wajhi rafiqan. Pertama, maka fadil khalqi, terhadap semua makhluk itu kita harus mustabsyiron, menampilkan rasa gembira. Gitu, mustabsyiron itu wong sing bungah karo sapa wae niku menampilkan apa wajah muka yang gembira, wong sing seneng. Gitu, nek sampean seneng Bu, koncone niku melok seneng. Gitu, koncone sampean susah ketemu jenengan, assalamualaikum Mbak Yu, sampean kok dino iki seneng men, kok gembira, kok ceria men, aku yo melu seneng. Iya, ketemu wong seneng niku dadi seneng Bu. Coba sampean merengut ae ketemu koncone, susah ketemu wong merengut bisa tambah sengsara mboten. Tambah sengsara, ala Mbak Yu sampean kok yo merengut, aku susah ketemu sampean merengut, tambah nelongso ati. Nggih mboten. Jadi talqul wajhi mustabsyiron talqul wajhi. Memasang muka yang riang gembira, tidak menampilkan rasa susah sama sekali. Ya mau susah negatif tuh, jangan sampai terpancar lewat muka atau wajah kita. Kersane nopo nek ketemu konson ini iso nyeneng nopo. Gitu. Temannya ikut seneng kalau melihat Anda gembira, melihat Anda bahagia. Teman kita yang susah jadi tambah susah kalau melihat kita ini susah ya. Gitu, wajhi ajri wajah, muka yang berseri-seri, jangan sampai bersengut. Rofi kang andu ini rosowel las, jadi punya rasa belas kasihan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara kewajiban kita kepada sesama muslim. Nah, di antara kewajiban kita terhadap orang muslim yang lain adalah ayyang sifan nas in nafsihi wa la ya'ti ilaihim bima la yuhibbu. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada manusia, orang lain, ketika sesuatu ini tidak dicintainya, gak diseneng,
disenengi. Jadi nek maringi napa mawon niku yo golek lah iki sing disenengi. Oh, iki senengane napa sate, diwehi sate. Oh, senengane bakso, diwehi bakso. Artinya sesuatu yang kita berikan kepada sesama muslim ini harus sesuatu yang bima yuhibbu, memang yang disukainya. Oke, yang disukainya. Oke, jangan sampai malah yang nggak disukai dikasihkan seperti itu. Itu diantara akhlak perilaku kita kepada sama orang muslim. Kadang kan malah megelno, wis ngerti gak seneng malah dibehno. Ya, sing seneng malah diumerno, didelikno, malah disembunyikan. Yang gak disukai malah dikasihkan. Jangan sampai. Terus kemudian di antara hak kita atau kewajiban kita sama muslim adalah ayyusliha datal baini bainal muslimina mahma wajada ilaihi sabilan. Di antara kewajiban kita sama muslim adalah mendamaikan ketika ada sahabat, saudara, teman kita yang sedang cekcok, yang sedang sengketa, yang sedang bermusuhan. Jadi didamaikan, gitu, didamaikan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun ala ukhbirukum bi afdhala min darajati sholat wa shiyam wa shadaqah qalu bala qalu islahu datal bain. Hai sahabat-sahabatku, maukah kamu tak kasih informasi, tak kasih kabar sesuatu yang bi afdhala min darajati sholat, sesuatu yang pahalanya di atasnya pahala sholat, wa shiyam melebihi pahalanya puasa, sedekah melebihi pahala sedekah. Qalu bala. Oh nggih Kanjeng Nabi, napa niku? Apa ibadah yang pahalanya di atasnya sholat, di atas sedekah, di atas puasa? Ngendikane Kanjeng Nabi, qala islahu datal baini. Jadi mendamaikan dua orang yang sedang bertentangan atau suloyo. Suloyo. Jadi ada orang yang bertengkar, ada orang yang tidak saling akur. Kita punya kewajiban untuk mendamaikan. Jangan malah diadu. Malah koncone sing gitu. Lanjut. Minha an tastura auratul muslimina kulluhum. Di antara kewajiban kita kepada sesama muslim yang lain adalah antasturo auratul muslimina kulluhum. Kita harus menutup aibnya sesama orang muslim semuanya. Kenapa? Derek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nek dawuh man satara ala muslimin satarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa yang mau menutup aib cacat dari muslim yang lain, maka Allah janji akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bu. Jadi kalau ada sesuatu yang itu merupakan aib orang, ditutupi, jangan malah diekspos di media sosial, diupload, gitu, dikomentari. Podo Bu, saman komentar dosa ya. Gitu, semakin zaman komentar semakin tambah viral. Wong iku aib wong sampean yo melu ketiban dosa. Dan maka kewajiban kita adalah antastura auratul muslimina kulluhum. Kalau ada aib gitu, itu harus ditutup. Jangan sampai zaman sekarang di medsos aib orang di like, di share, di follow dan lain sebagainya. Ono sing komentar barang ini podo dosane Bu. Ngoten lho hati sama medsosan gitu. Hati-hati sing Facebookan ya. Ojo sembarangan. Ada dosa jariah di situ. Semakin viral yo awake untuk bonus dosane to. Dan kalau bisa ditutupi sekarang dilewati jadi itu kewajiban kita karena Nabi dawe Abu Sa'id Al-Khudri aku kan Nabi dikolayal ya suruha alaihi illa dakhulal jannah. Wong iku kepengin mlebu swarga gampang syarate. Ngendikanipun Abu Sa'id Al-Khudri saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh la yarul mukmin
min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa dakhulal jannah. Tidak ada seorang mukmin yang mana kali ketika dia menutup aib dan kekurangan saudaranya, dia tidak lain dan tidak bukan akan masuk surga. Ganjarannya surga. Enak loh. Terus enak gak kangelan komentar, gak bingung ngerangkai kata-kata, cukup meneng ditutup-tutupi. Orang kangelan gue gak ngentok-ngentok pulsa bisa untuk suarga. Ketimbang kangelan komentar ngerangkai kata-kata piyam rehapi itu uang. Wis kangelan gitu. Tambah pulsa, tambah dosa, mlebu neraka bisa. Niki malah ciloko to, ciloko mencit. Makanya kewajiban kita adalah anasturo auratul muslimina kulluhum, menutup segala aib celah yang ada dalam diri saudara kita sesama muslim. Jangan sampai malah dibuka, jangan sampai malah diomong komriki tuntunannya. Itu tidak ada tuntunannya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu melengkapi, menyempurnakan saudara kita yang seiman atau seislam, Allah pasti akan menyempurnakan segala kekurangan kula panjenengan sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini diterusnya buat enten telasi. Yang penting sekarang sesama muslim kita sudah tahu kewajiban kita masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai itu kita langgar. Karena apa? Karena Allah yang maha tahu. Ketika kita akan melanggar satu saja di antara kewajiban kita kepada orang muslim yang lain, pasti kita juga akan mendapatkan perilaku yang sama. Senengane ngeler eleke wong, mesti eleke dhewe yo bakal diler karo wong liya. Alhamdulillah min dzalik. Pun kata kalepatan kula nyuwun pangapunten, semangat untuk khasidah, semangat untuk hasanah iwami dan juga darusyafaah, untuk istiqomah ngaji, istiqomah silaturahim, istiqomah anggenipun Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah ilah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al hadhihi niyah wa alaman awau, keluarga besar Hasidah on air Minggu Liniatin Sholihah, keluarga besar PMI Formosa dimanapun berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafiqu wa yukafi masidah. Rabbana wa yabghri jalali wajhikal karim wa alim sallallahu. Allahumma inna nas'aluka khairal kullah wa na'udzubika min syarri kulli. Ya man biyadil khairu kulluh. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika haramik wa bi fadlika ma suka bi ta'ati ya ma Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'allamati wa sabil masani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahbabina wa dhurriyyatina wa jama'atina hasidah on air min kulli fitnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafadhdhilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.